perkenalkan, nama saya Sutria dari Prodi S1 Kebidanan kelas 1B Universitas Palatehan. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Sebelum kita membahas ke siklus menstruasi, kita bahas dulu pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim yang disertai perdarahan berulang setiap bulan. Umumnya darah sekitar 10 mili sampai 80 mili dengan kisaran rata-rata 35 mili per hari. Nah, siklus menstruasi yang normal itu adalah 28 hari. 20% wanita dengan siklus 28 hari, biasanya yang ditemukan siklus 25 sampai 35 hari. Terdapat sekitar 97% wanita yang berovulasi, siklus menstruasinya berkisar antara 18 sampai 24 hari. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita, yaitu siklus menstruasi. Siklus menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi, fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler, fase yang ketiga yaitu ovulasi, dan fase yang terakhir yaitu adalah fase pasca ovulasi atau luteal. Lalu dalam siklus menstruasi ini terdapat dalam siklus ovum, hormon, dan siklus uterus atau rahim. Sekarang kita akan masuk ke fase yang pertama, yaitu fase menstruasi. Diawali dengan tidak dibuahinya sel ovum, hormon progesteron pun ikut turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Selanjutnya, fase ini umumnya terjadi antara 3 sampai 7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase yang kedua yaitu fase praovulasi atau folikuler. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan. Seiring dengan naiknya hormon estrogen, dinding rahim pun ikut mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Selanjutnya masuk ke fase ketiga, yaitu fase ovulasi. Setelah mencapai maksimalnya, hormon estrogen mulai menurun. Pada fase ini terjadi lonjakan hormon LH dan FSH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini biasanya terjadi antara 16 hingga 32 jam setelah hormon LH dan FSH naik. Fase terakhir yaitu fase pasca ovulasi atau luteal. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan kenaikan suhu basal atau thermal shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Selepas ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen memiliki tugas untuk menahan dinding rahim atau endometrium. Namun lama-kelamaan corpus luteum hancur dan tidak lagi memproduksi hormon progesteron. Hal ini menyebabkan endometrium mulai luruh dan terjadilah menstruasi selanjutnya. Nah, itu tadi penjelasan dari siklus menstruasi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.